Anda menyaksikan Editor's View bersama saya Serliana Salsabila dan saat ini sudah bersama saya yakni Managing Editor CNBC Indonesia Mbak Wilda dan Editor CNBC Indonesia Mas Lucky. Selamat sore Mbak Wilda, Mas Lucky. Sore. Ini kita lihat emang konflik di Timur Tengah nih gonjang-ganjing ya, bikin jungkir balik terus nih. Bikin heboh dunia. Bikin heboh dunia tentu saja ya. Bahkan tadi kita udah lihat harga itu nembus dari $100. Iya. Per barel itu. Sempat 113 bahkan 119 ya kemarin. Oke, tapi ini menariknya memang setelah akhirnya Presiden Donald Trump bilang gitu kalau misalnya ini kayaknya akan ada sinyal yang deeskalasi gitu kan, akan segera berakhir perangnya. Ini justru harga minyaknya turun. Harga minyak kan semakin turun lagi. Nah ini bagaimana dari Mas Lucky dulu silakan. Ya, kalau bicara harga minyak memang sangat sensitif ya dengan statement-statement terkait geopolitik ya. Dan di sini Trump mengatakan bahwa ada kemungkinan perang akan berakhir lebih cepat, ada deeskalasi di sana. Tapi perlu diingat sebelum perang benar-benar berakhir, ini mungkin hanya akan jadi sentimen jangka pendek ya. Karena kalau kita lihat saat ini kondisinya di Timur Tengah masih tetap panas. Jalur Selat Hormuz yang di mana sekitar 20% ya pasokan minyak dunia di sana masih tertutup. Kemudian ada kabar terbaru bahkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak dan Kuwait memangkas produksi minyak mereka hingga 6,7 juta barel minyak per hari. Ini baru banget tadi ya. Artinya ini sekitar sepertiga produksi mereka. Jadi sebenarnya berbagai sentimen untuk menaikkan harga minyak ini masih banyak ya. Jadi sebelum perang benar-benar berakhir kita belum bisa memastikan bahwa harga minyak akan stabil, misalkan kondisi di Timur Tengah akan stabil. Karena kalau kita cermati juga pernyataan dari Donald Trump ini masih dari satu pihak saja, sementara Israel koalisinya AS di sana masih bersikap keras ya, bahkan berjanji untuk terus memburu pengganti Ali Khamenei yang sekarang adalah anaknya Mujtaba Khamenei. Selain itu Iran pun masih bersikap keras, belum lunak, belum mau menghentikan perlawanan ya di Timur Tengah dengan mengancam kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Jadi kondisi yang ada saat ini masih panas, peluang minyak untuk naik kembali justru masih sangat tinggi ya. Jadi tadi ditambah dengan kabar Arab memangkas produksi itu biasanya pasar akan bereaksi dengan kenaikan harga biasanya. Jadi ketidakpastiannya memang masih sangat tinggi untuk masih sangat ada ya. Bahkan ini mungkin optimisme sementara tuh ala-ala aja ya. Aduh. Biar tenang gitu. Nah itu dia masih tetap harus waspada sih tadi. Oke, nah sekarang kita ke Mbak Wilda dulu nih. Mbak Wilda, kalau bagi Indonesia nih seperti apa sih Mbak? Ini kita rentan sih ya. Maksudnya kita tahu kita ini kita semua mungkin tahu dan sadar kita ini net importer gitu. Dan ada gangguan seperti ini apalagi ini sekitar 25% impor kita tuh dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz tuh 25%. Kita impor minyak total aja bisa dikatakanlah sekitar 1 juta barel, kita impor minyak 25% gangguan kan lumayan juga tuh hilang. Dari mana nih dapat pasokan alternatifnya dari mana lagi kan? Maksudnya masalahnya bukan Indonesia doang yang mengalami kekurangan pasokan nih. Ini dunia loh, maksudnya kita harus berebutan dengan negara lain, dengan tetangga kita, dengan Asia yang lain, dengan Jepang, dengan Cina, dengan semuanya, bahkan juga dengan Eropa. Itu kan mereka sama-sama mengalami kekurangan pasokan minyak. Jadi ya kita akan berebutan nih dengan negara-negara maju yang notabene ya udah punya jauh lebih siap untuk dari sisi pembiayaannya maksudnya dari sisi pembiayaannya untuk mengimpor lebih tinggi itu pasti mereka akan lebih siap daripada kita yang anggaran APBN kita aja terbatas kayak gitu. Nah ini tadi terkait dengan harga minyak melejit itu kan bisa dibilang itu menggambarkan kelangkaan, menggambarkan ada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, antara supply dan demand. Demand kita tahu masih sebenarnya masih biasa-biasa aja, misalnya so-so, dan kita tahu ini faktornya karena pasokan yang terhambat distribusinya dan juga produksinya bakal bahkan kemungkinan akan dipangkas karena konflik yang belum mereda. Dan kenapa kenapa produk tidak hanya distribusi tapi berpotensi juga kepada gangguan pemangkasan produksi
Karena kita tahu, maksudnya ketika si negara-negara Timur Tengah ini mau mengekspor, kan mereka terhambat nih. Tidak bisa jalur distribusinya itu kan tidak bisa dilewati. Akhirnya mereka ekspor yang dari negara-negara Timur Tengah ini kan terganggu. Ketika ekspor terganggu, mereka tangki di mereka juga penuh nih. Tangki mereka yang biasanya produksi minyak dari hulu mereka langsung masuk ke tangki, terus langsung dikapalkan langsung ke negara-negara konsumen mereka. Tapi kan sekarang mereka nggak bisa, itu terganggu. Jadi ketika tangkinya penuh, imbasnya apa? Imbasnya mereka bisa mengurangi produksi, dan bahkan tadi baru breaking juga ya, beberapa negara Arab Timur Tengah benar-benar memangkas produksi. Nah ini ketika mereka benar menyatakan udah benar mereka pangkas produksi, itu pasti akan bergejolak lagi kepada harga. Dan kita sebagai net importir dan dengan APBN terbatas, ya gimana? Ngeri-ngeri sedap ya? Ngeri-ngeri sedap, ngeri Okay. sedap. Tapi ya mudah-mudahan ya kita harapkan maksudnya pemerintah ada mitigasi yang lebih firm lah terkait hal ini. Oke, ini semakin